BTTH Kaisar Api episode 50. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam suatu ruangan di kapal feri, terdapat tepat 10 orang, tidak lebih dan tidak kurang, dan 10 orang itu duduk dengan perlahan-lahan. Hudu duduk bersila di tengah, dan di sekelilingnya, Xiaoyan, Yueru, dan 9 putra kesayangan lainnya yang bersama-sama dibawa ke Suan Santian, semuanya duduk bersila di sekitar Hudu. Xiaoyan dan Yueru duduk dan langsung saling memandang, tampaknya tidak tahu apa yang akan dikatakan Hudu kali ini. Di sekitar Xiaoyan dan Yueru, orang-orang lainnya juga kebingungan, dan langsung menatap Hudu dengan seluruh mata tertuju pada mereka. Berdasarkan kecepatan kapal feri kita saat ini, dalam waktu 1 bulan, kita akan dapat mencapai Suan Tian San. Jadi, ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepadamu terlebih dahulu, agar kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kalian tahu tentang Suan San San? Hudu akan memperingatkan mereka setiap kali ia mengundang orang-orang dari berbagai tempat ke Suan San San. Meskipun ini bukan saatnya ia harus menjadi utusan, Hudu merasa itu perlu. Mari kita bicarakan tentang sains dengan orang-orang ini yang belum pernah menginjakkan kaki di Suan Santian sebelumnya. Semua orang menggelengkan kepala serentak. Hudu menghela napas, jelas dia sudah tahu hasilnya, jadi dia tidak terkejut, lalu berkata, benua Suanling adalah 1/4 dari seluruh benua Dodi, meskipun benua Suanling adalah yang terbesar di benua Sifang. Titik lemahnya, tetapi benua Suanling juga memiliki warisan yang membanggakan. Itu Suan Santian. Tempat yang mempertemukan kekuatan-kekuatan puncak dan kekuatan sektarian sejati di benua Suanling. Xiaoyan juga mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, Suan San San kemungkinan besar adalah tempat di mana Crouching Tiger dan Hidden Dragon berada. Lagi pula, dari informasi yang dia ketahui sebelumnya, bagaimana dia bisa lemah jika dia bisa dekat dengan para petarung abadi yang kuat. Wilayah di atas benua Suanling kita juga luas. Misalnya, ada banyak tempat seperti 7 kota besar milikmu, yang jauh dari apa yang dapat kau bayangkan. Dan semua sekte di 3 hari Suantian akan mengirim utusan ke benua Suanling setiap tahun. Pendaftaran di berbagai tempat adalah demi darah segar, dan juga untuk tujuan menemukan bibit yang baik untuk pelatihan. Bagaimanapun, benua roh misterius kita telah selesai 5 kali berturut-turut dalam seni bela diri kuartet yang diadakan setiap 50 tahun. Hudu juga melanjutkan, apa itu Sifang Huiwu? Xiaoyan juga bertanya-tanya. Yang disebut Sifang Huiwu adalah duel antara 4 benua di benua Dodi untuk menentukan peringkat. Tingkat peringkat ini menentukan sumber daya kultivasi yang sangat berharga. Ahem, ini masih terlalu jauh darimu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan sekte terlebih dahulu. Hudu juga hampir menangkap kata-kata Xiaoyan, dan buru-buru berhenti. Semua orang juga mengangguk sambil berpikir. Jelas, apa yang dikatakan pembawa acara memberi mereka pemahaman baru. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Hudu juga menyesap teh di sebelahnya dan tersenyum. Setelah berbicara cukup lama, Hudu pun merasa haus. Ia pun menyeruput tehnya beberapa teguk, melirik ke arah kerumunan, lalu berkata perlahan, harus kukatakan pada kalian, meskipun kalian adalah putra kesayangan surga di 7 kota, akulah utusan yang membawa kalian ke Suan Tian San. Namun, ini tidak berarti bahwa kalian benar-benar dapat bergabung dengan sekte super di dalam Suan Santian. Begitu Hudu mengucapkan kata-kata ini, suasana hati semua orang yang awalnya gembira langsung terdiam. Di benua Suanling, misalnya, ada ratusan ribu tempat di 7 kota besar Anda, dan setiap tempat memiliki sekelompok putra kesayangan surga yang tidak lemah, jadi putra kesayangan di tempat lain juga akan dijemput oleh orang lain. Jika demikian, ada ribuan orang yang ingin bergabung dengan sekte super dalam 3 hari Suantian. Orang-orang ini seperti Anda, dan mereka adalah yang terbaik di setiap tempat di benua Suanling. Jadi untuk mengatasi situasi ini, semua sekte super di Suan Santian telah bersama-sama merumuskan aturan bagi kalian yang ingin bergabung dengan sekte tersebut. Setelah kalian tiba di Suan selama 3 hari, setiap orang akan didaftarkan dengan serangkaian kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan fisik, dan lain-lain, dan kemudian mereka akan dibagi menjadi 5 tingkatan sesuai dengan kualitas komprehensif dari barang-barang ini. Hudu setelah berbicara, dia berhenti sejenak, jelas memberi semua orang kesempatan untuk bereaksi. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Jelas, pasti ada alasan mengapa ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Feng Yi mendengar kata-kata itu, dan kerumunan yang terdiam juga berkata,
senior, apakah ada perbedaan antara kelima tingkatan ini? Tentu saja ada perbedaan. Level kelima adalah dari 1 sampai 5, dan level kelima adalah yang tertinggi. Meskipun kelima level ini tidak akan memberimu hadiah apapun, kelima level ini sangat berkaitan dengan seleksi sebelum kamu bergabung dengan sekte. Evaluasi. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat potensinya dan semakin banyak perhatian yang akan diterimanya dari sekte super. Karena jumlah orang yang ingin bergabung dengan sekte super setiap tahunnya terlalu banyak, maka kalian akan memiliki pilihan sebelum bergabung dengan sekte super setelah mencapai Suan Santian. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang tanpa pandang bulu mencoba memancing di perairan yang bermasalah, sehingga jumlah orang berkurang drastis. Di sisi lain, tujuannya adalah untuk memilih elit yang benar-benar layak dilatih. Dan kelima level ini juga berhubungan langsung dengan pemilihanmu untuk mencapai Suan Santian, jadi jangan sembunyikan saat kamu mencapai inspeksi Suan Tian. Hudu juga melihat niat Xiao Yan. Menyembunyikan kekuatannya sendiri, dia berbicara. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya. Bergabung dengan sekte super sungguh tidak mudah. Mode seleksi berubah setiap tahun. Terkadang pertarungan, terkadang sistem poin, del. Setiap tahun berbeda-beda, tetapi apapun modenya, tingkat eliminasinya bisa mencapai setengahnya. Artinya, di antara kalian, setengah atau lebih orang akan tereliminasi. Jika kamu tersingkir, maka kamu akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan sekte super, dan kamu harus kembali dengan cara yang sama. Setelah Hudu selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Semua orang sedikit mengernyit, tampaknya tidak menyangka bahwa seleksinya akan begitu ketat. Dan setelah seleksi, 10 teratas akan mendapatkan hadiah ekstra yang kaya, dan mereka juga dapat memilih untuk bergabung dengan sekte super, jadi kamu harus bekerja keras. Hudu juga memandang beberapa orang seperti anak kecil. 9 orang ini di antara mereka, hanya Xiao Yan yang membuatnya merasa sedikit berbeda. Tampaknya dia selalu merasa bahwa anak ini akan bersinar dalam proses seleksi. Bagaimanapun, kekuatan jiwa alam kaisar cukup langka. Tetapi jika kamu tidak lolos seleksi, tidak dapat dihindari bahwa beberapa sekte kuat akan menyukai mereka, dan kamu dapat bergabung dengan sekte mereka dengan enggan, tetapi kemungkinan ini terlalu kecil, kecuali jika kamu memiliki keterampilan khusus atau fisik khusus. Hudu juga melihat berserker Sun Ming dan Wang Zong dengan penuh minat, jelas bahwa inilah yang mereka katakan. Keduanya juga tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu, jelas mereka tidak menganggap serius kata-kata Hudu, karena mereka juga tahu bahwa Hudu juga baik untuk mereka, tetapi keduanya juga memiliki harga diri mereka sendiri. Lagi pula, jika mereka bahkan tidak bisa lolos seleksi, lalu bagaimana dengan bergabung dengan sekte super? Hati setiap orang seakan-akan ada gunung besar yang menindasnya. Di dalam ruangan, saat suara Hudu sebelumnya menghilang, suasana yang awalnya harmonis tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Karena ke-9 orang itu juga tahu bahwa dalam hal sumber daya kultivasi, dibandingkan dengan tempat lain di 7 kota besar di daerah perbatasan benua Xuanling, mereka hanya akan lemah dan tidak kuat. Dia terlalu kuat, jadi meskipun dia sekuat Xiao Yan, wajahnya tegang dan matanya sedikit gelisah. Bagaimanapun, kekuatan 9 orang yang hadir saat ini juga berada di puncak Kaisar Do Bintang 3 Xiao Yan. 8 orang lainnya semuanya berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 3 atau di puncak Kaisar Do Bintang 3. Di antara generasi muda di 7 kota besar, mereka memang dapat dianggap sebagai yang terbaik, tetapi setelah pergi ke Xuantian 3 hari, pesaing mereka juga merupakan yang terbaik di berbagai tempat di benua Xuanling. Daerah perbatasan kekurangan sumber daya, kesombongan lokal lainnya juga jauh lebih kuat daripada mereka, sehingga para penguasa kota dari 7 kota besar juga sangat mendukung untuk mengirim anak-anak mereka ke Xuantian untuk berkultivasi guna memperoleh peluang dan sumber daya yang lebih baik. 9 orang itu meninggalkan 7 kota besar dan pergi ke tanah suci kultivasi yang diimpikan banyak orang di benua Xuanling. Orang-orang dalam keluarga memiliki harapan besar terhadap mereka. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte manapun, maka mereka akan ditraktir sendiri. Itu juga merupakan pukulan besar bagi harga diri mereka, dan itu jelas akan menjadi pukulan besar bagi harga diri mereka. Bagaimanapun, mereka masing-masing adalah penerus berikutnya di 7 kota besar. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte, prestise mereka dalam keluarga akan sangat berkurang, yang akan menyebabkan hambatan tertentu dalam mewarisi bisnis ayah di masa depan. Hudu melirik ke 9 orang itu, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghibur mereka, karena ada banyak orang di benua Xuanling. Belum lagi pemilihan murid sekte super dalam 3 hari Xuantian juga sangat ketat, tidak semua orang bisa berhasil pada akhirnya. Bergabunglah,
jadi tentu saja beberapa orang senang dan beberapa menangis di antaranya. Oleh karena itu, Hudu tidak memberikan terlalu banyak kenyamanan. Hal semacam ini harus disadari oleh orang yang bersangkutan. Semua orang terdiam sejenak, kemudian mata mereka kembali bersinar dengan cemerlang. Jelas, bahkan kata-kata Hudu tidak mengejutkan mereka. Bagaimanapun, mereka masih harus berjalan sendiri di masa depan. Mereka adalah kebanggaan 7 kota, tetapi mereka tidak perlu takut dengan kebanggaan tempat lain. Melihat ini, Hudu juga mengangguk puas. Jika mereka tidak bisa menerima pukulan kecil ini, mereka harus kembali secepatnya, jangan sampai mereka hanya akan dipermalukan jika pergi ke Suan Santian. Baiklah, karena tidak ada yang perlu dilakukan lagi, turunlah dan beristirahatlah. Ingatlah untuk menyesuaikan kondisi puncakmu bulan ini. Hudu juga berkata, baiklah. Semua orang juga berkata. Kapal feri melaju dengan mantap dan cepat dari lorong angkasa hitam. Tidak lama setelah kata-kata Hudu selesai, di lantai 2 kapal, ada beberapa sosok yang duduk di sekitar meja anggur. Mereka adalah Xiao Yan, Yueru, Feng Yihe Wangzong, Liu Yin, Sun Ming, dan 7 orang yang mempesona. Adapun Mueller dan mayat hidup, ke-7 orang yang hadir tidak terlalu suka melihat mereka, belum lagi hubungan antara mereka berdua dan Xiao Yan menemui jalan buntu, jadi tentu saja tidak mungkin untuk memanggil mereka. Awalnya, Xiao Yan hanya menelepon Wang Zong dan Sun Ming. Lagi pula, dia terlalu terkesan dengan keduanya. Yang satu adalah si idiot pedang Wang Zong, yang memahami makna pedang dan terutama mengolah makna pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang pengamuk yang mengolah daging. Liu Yin jelas sangat penasaran dengan roh api di tubuh Xiao Yan, jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengikutinya, tetapi roh api itu tertidur lelap, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Adapun Feng Yi dan Yao Mei, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Begitu mereka melihat gerakan Liu Yin, mereka buru-buru mengikutinya, karena takut kehilangan sesuatu, jadi ada adegan di mana ke-7 orang itu berkumpul. Awalnya, Xiao Yan juga mengira bahwa sebelum Suan Santian tiba, semua orang tidak berpisah untuk berkumpul, pertama-tama, itu untuk banyak teman. Suan Tiantian tidak tahu banyak. Melihat bagaimana Wang Zong dan yang lainnya ragu-ragu untuk berbicara tadi, jelas bahwa dia tahu sesuatu. Wang Zong dan yang lainnya juga memahami maksud Xiao Yan, dan mereka datang sesuai janji. Lagi pula, Xiao Yan di depannya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya saja cahaya dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan, yang dapat menunjukkan bahwa kekuatannya mengerikan, dan ada hal terpenting lainnya. Alasannya, Xiao Yan sekarang adalah apoteker peringkat kaisar tingkat pertama. Bahkan Dou di bintang 3 mereka yang kuat pun bersedia berteman dengan identitas seperti itu. 7 orang itu duduk mengelilingi meja anggur. Jelas, mereka juga tahu bahwa tidak peduli apapun reputasi dan gelar yang mereka miliki di 7 kota di masa lalu, mereka semua mengerti bahwa ketika mereka tiba di Suan selama 3 hari, mereka semua akan memudar. Jalan kultivasi dan jalan di masa depan harus ditempuh sendiri-sendiri, dan tidak seorang pun tahu apakah mereka akan naik ke puncak lagi atau kembali ke keadaan biasa. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertuju pergi sejauh itu, dan mereka segera berkumpul bersama. Yang satu untuk menghilangkan kebosanan di jalan, dan yang lainnya untuk mencari teman. Lagi pula, ketika Anda pergi keluar, ada banyak teman dan banyak jalan untuk ditempuh. Di masa depan, saling membantu juga akan sangat baik. Keempat gadis itu terkekeh dan membicarakan beberapa topik yang khusus diperuntukkan bagi para gadis, rupanya karena usia mereka saat ini, mereka juga cukup rindu kampung halaman. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum tipis, lalu mengambil gelas anggur dan tersenyum pada Wang Zong yang ada di sampingnya. Sudah lama aku mendengar bahwa niat pedang saudara Wang sangat murni, dan ketika dia melihatnya di reruntuhan hari itu sangat tirani. Di reruntuhan pegunungan Warcraft, Xiao Yan juga ingat dengan jelas pedang raksasa yang digunakan oleh Wang Zong. Dia sendirian melawan seorang penjaga puncak Dou di bintang 3. Xiao Yan benar-benar terkejut, dan tanda di dahi Wang Zong pun hilang. Kekuatannya juga mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Saudara Xiao memberikan hadiahnya. Setelah Wang Zong selesai berbicara, dia juga bersulang. Jelas, Wang Zong ini juga terobsesi dengan SWOT Inten, dan dia cukup mati rasa jika menyangkut urusan pribadi. Xiao Yan juga tersenyum penuh pengertian dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga tahu bahwa meskipun Wang Zong ini pendiam, jika dia benar-benar bertarung sepertinya tidak ada yang berani meremehkannya. Wang Zong mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan kain hitam melilit dahinya, dan juga mengangkat gelasnya dan meminumnya. Aku bisa merasakan bahwa kamu adalah lawan yang langka,
jadi aku berharap aku akan memiliki kesempatan di masa depan, biarkan aku mencoba pedangku dengan baik. Xiaoyan tersenyum dan berkata riang, aku akan menemanimu kapan saja. Kemudian Zai mengangkat gelasnya dan mengobrol sebentar dengan Sun Ming. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menatap beberapa orang dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, dia tahu bahwa semua orang telah mendengar dari utusan Hu Du tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan, jadi mereka semua merasakan sedikit tekanan. Xiaoyan mengangkat gelas anggurnya, menatap semua orang, terdiam sejenak, tersenyum dan berkata, semuanya, kita juga teman yang telah berjuang berdampingan, meskipun 7 kota besar kita hanya tempat kecil dibandingkan dengan Suan Tiantian, tetapi titik awal tidak dapat menentukan titik akhir seseorang, jadi ketika kita berdiri di puncak generasi muda di benua Xuanling ini suatu hari nanti, mereka akan tahu betapa menakjubkan 7 kota kecil kita. Semuanya, saya berharap dapat bertemu kalian lagi di puncak Naksuan 3 hari ini. Saya akan melakukannya terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ada juga keinginan kuat untuk berperang di matanya. Jelas, kata-kata Hu Du membangkitkan gairah di hatinya. Yueru juga menatap Xiaoyan dengan linglung, jelas Xiaoyan memancarkan pesona yang berbeda saat ini. Feng Yi juga tertarik dengan kata-kata Xiaoyan dan menatapnya dengan penuh minat. Adapun Yao Mei dan Liu Yin, mereka juga melihat beberapa orang di arena bersama. Wang Zong dan Sun Ming juga mendengar kata-kata Xiaoyan, dan langsung merasakan darah di tubuh mereka sedikit mendidih, lalu mengangkat gelas anggur mereka dan bertabrakan dengan keras. Haha, jadi mari kita bandingkan dan lihat berapa banyak di antara kita yang bisa menjadi terkenal selama 3 hari setelah beberapa tahun. Di lantai atas kapal feri, mata Hu Du tertuju ke lantai 2 kapal di bawahnya. Jelas, barang-barang mereka juga ditemukan, tetapi Hu Du tidak menghentikan mereka terlalu jauh. Itu dapat dianggap sebagai cara bagi kaum muda untuk meredakan kekhawatiran mereka. Segera, dia menyuntikkan sedikit dendam ke dalam kapal feri, dan kemudian terus memejamkan matanya. Di sebuah ruangan yang tidak jauh dari sana, Mueller juga memperhatikan pergerakan beberapa orang, lalu tatapannya dingin, dan sudut mulutnya terangkat sedikit sarkasme dan penghinaan. Mereka benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kalian tiba di Suan Sansan, kalian akan tahu betapa konyolnya kesepakatan kalian hari ini setelah kalian bertemu dengan para pahlawan langit yang sebenarnya. Xiaoyan, jangan khawatir, jika kamu membunuh Wu Cheng, orang-orang dari pasukan itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak membunuh Wu Cheng, mereka tidak akan meningkatkan pelatihanku. Mayat hidup itu pun menyadari adanya pergerakan beberapa orang, namun mengabaikannya dan tetap memejamkan mata serta beristirahat. Setelah 3 putaran minum, tidak ada yang mabuk sama sekali. Aku ingin tahu apakah semua orang punya informasi tentang Suan Santian. Xiaoyan juga merasa perlu bertanya. Hei, kamu bertanya pada orang yang tepat. Wang Zong juga tertawa. Sebelum aku pergi, guruku bercerita kepadaku tentang beberapa sekte super dalam 3 hari Suan. Suan Tiantian adalah tanah dengan konsentrasi ki pertempuran yang sangat tinggi, dengan radius 10.000 mil. Di tanah ini, ada 9 sekte super di sisi terang. Tentu saja, ada lebih atau kurang sekte yang tidak berada di atas peringkat. Beberapa sekte tersembunyi juga dikecualikan. Oh, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. bagaimana dengan 9 sekte super? Xiaoyan juga menatap Wang Zong dengan penuh minat, dan ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke Wang Zong. Meskipun Xiaoyan sebelumnya telah mendengar King Yuan mengatakan bahwa kekuatan di benua Xuanling pada dasarnya dapat dibagi menjadi 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte, tetapi Wang Zong tentu tidak menjelaskannya dengan cermat, jadi dia mendengarkan kata-kata Wang Zong dengan penuh perhatian. Seperti yang kita semua tahu, benua Xuanling kita terbagi menjadi 2 ras besar, manusia dan monster. Kekuatan manusia kita secara garis besar terbagi menjadi 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya yang hanya diketahui sedikit orang. Di benua Xuanling, pusat kekuatan dan sekte puncak yang sesungguhnya berkumpul di tanah subur Suan Santian, dan keluarga kerajaan Xuanling tidak termasuk di dalamnya. Bagaimanapun, mereka adalah perwakilan benua Xuanling kita. Sekte super sesungguhnya dalam Suan Santian terbagi menjadi 9 sekte super. Mereka adalah Paviliun Dupa Terbakar, Paviliun Wanhua, Istana Kuno Sunyi, Aula Api Penyucian, Solomon, Istana Boneka, Lembah Pil, Istana Tanpa Hati, 9 sekte super Wanjianmen. Wang Zong juga berkata perlahan.
Semua orang mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang distribusi pasukan Xuantian. Bukankah pembagian kekuatan di benua Xuanling adalah 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte? Mengapa beberapa kekuatan tidak termasuk dalam sekte super? Xiao Yan juga orang luar, dan dia tidak tahu banyak tentang benua Xuanling dan Xuantian Santian. Anda juga harus tahu paviliun Fenxiang dan paviliun Wanhua. Paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima murid. Paviliun ini hanya menerima orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun ini. Tampaknya yang sedang makmur dan yin sedang menurun. Paviliun ini tidak terlalu keras, tetapi juga bertentangan dengan paviliun Fenxiang. Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa pemilik paviliun Wanhua dan pemilik paviliun Fenxiang memiliki hubungan pernikahan, menciptakan salah satu dari 2 kekuatan paling kuat di benua Xuanling. Dan 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte, kecuali 1 negara, yaitu kekuatan keluarga kerajaan Xuanling. Semua kekuatan besar juga ditempatkan di Xuantian, dan mereka tidak termasuk dalam 9 sekte super, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bersama dunia. Tidak ada perselisihan, tetapi setelah kita pergi ke Xuantian untuk seleksi, kita dapat bergabung dengan sekte manapun. Hanya saja 9 sekte super ini terkenal di Xuantian Santian. Feng Yi menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Jadi begitulah. Xiao Yan merasa lega. Lagi pula, dia hanya berpikir bahwa 3 lembah Pil Valley, Nightmare Valley, dan Astrologi Valley, serta 4 sekte yang memiliki warisan, Poison Sect, Sword God Sect, Ming Sect, dan Solomon tidak berada di Xuanyuan dalam waktu 3 hari. Sekarang saya mendengar Feng Yi menjelaskan, ternyata sekte-sekte ini agak rendah hati, jadi mereka tidak peduli dengan peringkat. Apa yang dikatakan Feng Guliang memang benar. Wang Zong juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu. Baginya, di antara 9 sekte super, selain paviliun Fenxiang, Solomon, dan paviliun Wanhua, sekte lainnya adalah yang pertama mendengar tentang mereka. Jadi, tampaknya agak membingungkan. Feng Yi telah memperkenalkan paviliun Fenxiang dan paviliun Wanhua, jadi Wang Zong juga melanjutkan. Aula Kuno Desolate adalah salah satu sekte super teratas di Xuantian Santian. Sekte ini cukup ketat dalam menerima murid. Meskipun para ahli di aula ini tidak begitu pandai menggunakan doki, mereka semua dikenal karena tirani fisik mereka. Aula ini juga membutuhkan kekuatan tirani, dan dikabarkan bahwa kepala istana akan mundur dengan kekuatan penuh dari tubuh fisiknya melawan para dewa yang kuat. Ada sebuah legenda di kuil kuno yang sunyi bahwa ada keterampilan bertarung misterius yang disebut 8 Dunjia. Keterampilan bertarung ini harus digunakan bersamaan dengan latihan khusus dan daging tirani di kuil. Mendorong keterampilan bertarung ini dapat langsung mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Berserker Sun Ming juga menyeringai. Jelas, kali ini dia pergi ke Xuantian Santian untuk pergi ke istana kuno yang sunyi ini. Jika dia bisa memperoleh keterampilan bertarung ini, masa depannya bisa dikatakan tidak terbatas. 8 Dunjia. Ini benar-benar keterampilan bertarung fisik pertama yang pernah kulihat, tetapi jika 8 pintu terbuka penuh, itu akan menghabiskan terlalu banyak vitalitas, dan kekalahan yang ceroboh juga akan hilang, tetapi aku harus mengatakan bahwa keterampilan bertarung ini benar-benar kuat. Xiao Yan juga mendengar suara tuannya Raja Naga Emas dalam benaknya. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan ini, karena keberadaan Hudu, tuannya sendiri Raja Naga Emas lebih jarang muncul. Lagi pula, jika ketahuan, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan berkonspirasi, jadi lebih baik berhati-hati. Namun, itu sudah cukup untuk membuat tuannya Jin Longwang, yang selalu menjadi ahli seni, memuji 8 Dunjia ini yang cukup untuk menunjukkan tiraninya. Jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin berlatih. Xiao Yan mendengar Wang Zong selesai berbicara, tetapi juga berbisik perlahan, lagi pula, tubuh fisik tidak bisa dihancurkan, dan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang cemburu. Potong, jangan pikirkan itu. Meskipun teknik bertarung ini sangat kuat, itu tidak cocok untukmu. Kamu harus tahu bahwa teknik bertarung ini dapat melahap kekuatan hidup sebagai ganti kekuatan yang kuat. Begitu 8 gerbang dibuka, meskipun kekuatan yang cukup untuk membalikkan gelombang pertempuran dapat meledak dalam sekejap, itu tidak jauh dari kematian, jadi jangan main-main dengan hal semacam ini, nak. Raja Naga Emas juga menemukan bahwa Hudu mengendalikan Feri, dan kemudian juga jangan khawatir, kamu dapat menyebarkan beberapa hal kepada Xiao Yan. Jika tidak, dengan situasi Xiao Yan saat ini, jika dikabarkan bahwa Xiao Yan ini adalah muridnya, itu tidak akan memalukan. Murid Tuoshe juga harus dianggap sebagai muridnya sendiri, Raja Naga Emas berpikir begitu.
Xiaoyan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya Raja Jinlong saat ini, jadi dia tetap diam dan terus mendengarkan Wang Zong. Aula api penyucian, ini adalah yang paling unik dari 9 sekte utama, karena sekte ini tidak menggunakan semangat juang kultivasi normal, tetapi berjalan di ujung pisau sepanjang tahun, mengkhususkan diri dalam memburu iblis, dapat dikatakan bahwa itu adalah berjalan. Sebuah sekte di tepi hidup dan mati. Namun, itulah yang membuat Purgatory Hall memiliki reputasi yang gemilang. Bagaimanapun, sekte yang mengkhususkan diri dalam melenyapkan ras jahat dari luar wilayah telah memenangkan persetujuan dan rasa hormat dari banyak orang, jadi Purgatory Hall ini juga ditempati oleh sebagian besar dari 3 hari Suantian. Dihormati oleh orang-orang, dikabarkan bahwa ada banyak teknik dan keterampilan hebat di aula api penyucian. Dengan penyembunyian, pembunuhan, pengintaian, dan banyak cara lain yang telah mereka praktikkan, mereka dapat membunuh iblis secara tak terlihat, tetapi apakah itu benar atau tidak diketahui. Zong juga berkata dengan rasa hormat, bagaimanapun juga, kerusakan yang dibawa oleh klan jahat ekstrateritorial ini ke dunia sudah jelas bagi semua orang. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia juga diam-diam merasa kagum. Bagaimanapun, sekte yang hanya ada untuk memburu dan membunuh ras jahat asing sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dari banyak orang. Apa yang dikatakan anak ini tidak salah. Aula api penyucian ini benar-benar ada untuk memburu dan membunuh ras jahat asing, jadi jika harus berhadapan dengan ras jahat asing, sekte ini unik bahkan di benua Dodi. Jika ada kesempatan di masa depan, lebih baik aku menghubunginya, untuk mempelajari beberapa metode berburu dan membunuh ras jahat asing. Raja Naga Emas juga berkata. Xiaoyan juga menjawab dalam hatinya. Solomon, sekte ini dulunya adalah sekte yang tidak memperhatikan 3 hari Suan, tetapi saya tidak tahu mengapa, sejak Solomon mengganti pengendalinya, dalam 100 tahun terakhir, Solomon, yang selalu dikenal rendah hati, juga mulai mengangkat profil tinggi, sehingga melakukan satu gerakan sekaligus. Bergegas ke 9 sekte super. Tapi begitulah adanya. Berita tentang sekte ini terlalu jarang. Orang biasa hanya tahu nama sekte ini, dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Wang Zong juga merenung. Sejauh yang aku tahu, Solomon tampaknya mengumpulkan orang-orang aneh dari seluruh dunia, dan tidak ada ambang batas untuk bergabung dengan sekte ini. Sekte ini adalah sekte dengan ambang batas terendah dan jumlah orang terbanyak di antara 9 sekte super, jadi meskipun bakatmu rata-rata, kau dapat bergabung, hanya saja. Yao Mei juga sedikit membuka bibirnya. Apa sebenarnya? Wang Zong juga bertanya. Hanya saja reputasi sekte ini tidak terlalu bagus, Yao Mei juga berkata dengan nada bersenandung. Bagaimana kamu mengatakannya? Wang Zong juga bingung. Mendengar hal itu, beberapa orang pun mengalihkan perhatiannya kepada setan itu. Saya baru saja mendengar bahwa sekte ini sering melakukan hal-hal yang kejam. Dan Solomon ini memiliki reputasi terburuk dalam 3 hari Suan. Yao Mei juga menjelaskan, cukup untuk membuat monster yang selalu mempesona itu mengucapkan kata-kata kejam dengan sungguh-sungguh, dan cukup untuk melihat buruknya reputasi Solomon. Yah, itu benar. Meskipun sekte ini relatif rendah hati, memang benar bahwa sekte ini memiliki reputasi yang buruk. Wang Zong juga menanggapi, Sulaiman, itu benar-benar sekte yang menjijikkan. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba sedikit meninggi, membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Jelas terlihat sedikit kebencian dan emosi lain dalam suara tuannya, Raja Naga Emas, yang tentu saja tidak luput dari pandangan Xiaoyan. Nanti kau akan tahu tentang kelebihannya, tapi sebaiknya kau menjauh dari Solomon ini. Suara Raja Naga Emas juga bergema di benak Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan juga tampak berpikir. Dari hantu besar yang ditemuinya sebelumnya, hingga orang-orang dari Wucheng, rune misterius di Wuhuan, dan orang-orang dari Sol Rache, jelas ada beberapa hubungan. Puppet Mansion, sekte ini juga cukup istimewa, karena metode bertarung mereka berbeda dari yang umum. Orang biasa juga menggunakan semangat juang sebagai nada utamanya, tetapi rumah boneka, seperti namanya, adalah untuk mengendalikan boneka untuk bertarung. Meskipun kekuatan manipulator itu sendiri mungkin biasa-biasa saja, sekte seni boneka dapat dipelajari dengan sangat baik, dan melalui beberapa teknik khusus metode tersebut menciptakan boneka yang kuat, dan mengendalikan boneka untuk melakukan serangkaian tindakan seperti menyerang dan bertahan, dan kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Dan konon boneka-boneka yang dibuat oleh rumah boneka itu cukup tirani, dan pada dasarnya dapat menyerang, bertahan, dan bahkan menghancurkan diri sendiri seperti manusia. Hanya saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka yang semakin kuat terlalu berharga, dan itu bukanlah pilihan terakhir. Mereka enggan meledakkan diri mereka sendiri, lagi pula, boneka dapat dianggap sebagai kehidupan kedua mereka.
Wang Zong melanjutkan, hei, orang-orang di rumah boneka ini cukup pandai memanipulasi boneka. Aku cukup beruntung bisa bertemu dengan seorang pria dari rumah boneka dan bertarung dengannya sebelumnya. Sun Ming juga menyeringai. Apa hasilnya? Liu Yin juga bertanya sambil membelai bahu Xiao Han. Dasi, kata Sun Ming juga. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan sejumlah besar informasi. Pertama-tama, belum lagi mengapa Sun Ming bertemu dengan orang-orang di rumah boneka. Dangdang mampu bertarung dengan orang-orang di rumah boneka, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Sun Ming. Pil Valley, ini adalah sekte yang sangat kuat. Meskipun tidak sekuat sekte lain, jumlah alkemis di sekte ini sangat banyak, dan jumlah apoteker tingkat tinggi juga cukup banyak. Dalam hal kekuatan, lembah pil ini mungkin tidak termasuk dalam 9 sekte super dalam 3 hari Suantian, tetapi jangan lupa bahwa alkemis dikenal sebagai sarang tawon yang paling menyebalkan. Jika Anda bertarung dengan apoteker, tidak ada yang membunuhnya, maka Anda akan menunggu pembalasan dendam Anda. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat tinggi sangat menarik. Baca www.wukansu.com, Wang Zong berkata kepada Xiao Yan. Menatap mata iri, bagaimanapun, tidak ada seorang pun di benua ini yang tidak ingin menjadi apoteker, tetapi ambang batas untuk memurnikan apoteker terlalu tinggi, sehingga banyak orang yang terlewatkan. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Istana tanpa hati, konon katanya sekte ini adalah sekte dengan jumlah murid paling sedikit di Suan Santian, karena jumlah murid di sekte ini, selain para tetua, seharusnya hanya sedikit. Istana tanpa hati, hanya menerima wanita, dan kamu harus memutuskan hubunganmu sebelum kamu dapat memasuki sekte ini. Begitu kamu memasuki sekte ini, kamu tidak akan melihat ke belakang dalam kehidupan ini. Ada desas-desus bahwa semboyan istana-istana kejam adalah bunuh semua orang yang tidak berperasaan di dunia. Wang Zong juga berkata dengan sedikit wawasan. Sangat sulit untuk melupakan perasaan seseorang. Xiao Yan juga menghela nafas, lagi pula, wanita yang bergabung dengan sekte ini juga terluka oleh perasaan mereka, jadi mereka bergabung dengan sekte ini ketika mereka tidak punya pilihan selain memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Bagaimana dengan yang terakhir? Liu Yin juga bertanya. Wan Jianmen, tempat peristirahatan para pendekar pedang di benua Xuanling, ada banyak pendekar pedang kuat dari sekte ini. Jianzong itu adalah sekte yang terpisah dari Wan Jianmen, dan Master Sekte Jianzong juga salah satu yang terkuat di Wan Jianmen. Pada saat yang sama, Wan Jianmen juga layak menjadi nomor 1 di antara 9 sekte super. Suan Santian akan sebesar keluarga kerajaan Xuanling. Perkenalan singkat Wang Zong mengejutkan semua orang. Mendengar ini, semua orang sedikit mengernyit. Jelas, Wan Jianmen adalah kepala 9 sekte super dalam 3 hari Suantian dan sedikit terkejut. Jangan heran, Wan Jianmen ini bertindak jujur dan tidak melakukan hal yang licik. Jadi pemimpin dari 9 sekte super juga layak menyandang nama itu. Wang Zong juga mencoba yang terbaik untuk mengatakan, jelas antara Wan Jianmen dan Jianzong, Wang Zong jelas ingin bergabung dengan Wan Jianmen, lagi pula, ini adalah kekuatan seperti raksasa di 3 hari Suantian. Dibandingkan dengan Jianzong, ia juga jauh lebih kuat, dan sumber daya kultivasinya serta pengalamannya akan jauh lebih banyak. Informasi besar itu juga perlahan-lahan menyelimuti semua orang untuk sementara waktu. Jelas, mereka tidak dapat menerima begitu banyak sekte dalam waktu singkat, jadi setiap orang juga harus merencanakan sekte mereka sendiri. Kalau begitu, aku doakan kalian semua beruntung. Xiao Yan juga berkata ketika dia melihat semua orang linglung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga pergi satu demi satu dan berjalan menuju kamar mereka. Jelas, informasi itu harus dicerna, dan mereka memutuskan untuk bergabung dengan sekte itu. Dan dia harus bekerja keras untuk memulihkan momen puncaknya untuk mengatasi pemilihan misterius Suan Santian. Setelah beberapa orang pergi, Xiao Yan juga bangkit untuk kembali ke kediamannya, tetapi mendapati Yue Ru belum pergi. Yue Guliang, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Xiao Yan juga berkata, jelas setelah Yue Yu mempercayakan urusannya, jika dia bisa membantu Yue Ru, Xiao Yan tidak akan menundanya. Lagi pula, ketika dia berada di Qingcheng, dia menerima banyak perhatian dari Yu Yu. Tidak apa-apa. Sebelum aku datang ke sini, ku dengar kalau Wu Cheng, keluargamu, dan Solomon sepertinya punya hubungan tertentu. Jadi, kamu jangan ikut Solomon saat tiba di Suan Santian. Berhati-hatilah. Yueru juga berkata dengan lembut. Baiklah, aku mengerti. Turunlah dan beristirahatlah. Jika ada sesuatu, hubungi aku kapan saja. Aku akan tinggal di seberangmu. Xiao Yan juga menjawab. Ya, Yueru menjawab lembut dan berjalan menuju kamarnya.
Aku harap keadaan akan lebih baik saat Suan Tiantian bergabung dengan sekte. Lagi pula, kita. Xiaoyan menatap Yueru yang berada jauh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah membereskan meja anggur sedikit, Xiaoyan juga kembali ke kamarnya, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar juga menempatkan sebuah batasan di dalam ruangan itu untuk mengisolasi orang lain dari penjelajahan. Lagi pula, saat Anda berada di luar dan bepergian, ada baiknya untuk selalu berhati-hati. Bersila di tempat tidur, memejamkan mata untuk mengatur nafas dalam tubuhnya. Awalnya, karena penggabungan kekuatan api asli di 22 sekolah menengah dan avatar jiwa di Wucheng, kekuatan jiwa yang lemah perlahan pulih menuju puncak. Raja Naga Emas pun melihat Xiaoyan sudah menahan jiwanya, maka dia pun melayang masuk ke dalam ruangan dengan penuh percaya diri, memperhatikan Xiaoyan yang sedang melatih kekuatan jiwanya. Dia pun ragu-ragu sejenak, namun tidak mengganggu Xiaoyan. Dia pun duduk dengan tenang dan menunggu sampai latihan Xiaoyan selesai. Xiaoyan juga memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Di satu sisi, ia menyesuaikan kekuatan jiwa dalam tubuhnya dengan sepenuh hati, dan di sisi lain, ia dengan hati-hati merasakan perubahan dalam tubuhnya. Jika kekuatan jiwa di puncaknya adalah lautan, maka kekuatan jiwa setelah cedera juga terkuras oleh sebagian besar, tetapi untungnya, Xiaoyan juga memiliki bahan obat untuk menyembuhkan kekuatan jiwa, sehingga kekuatan jiwa juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menulis. Tempat lain yang terpisah dari alam jiwa adalah gulungan master formasi Do yang diperoleh dari reruntuhan. Prasasti yang disebut Senmo juga tergantung di pil Nigong milik Xiaoyan. Perasaan hati-hati Xiaoyan, tampaknya dunia spiritual yang awalnya berisi prasasti kelahiran, Sendong, yang awalnya berukuran sebesar ibu jari, tampaknya telah berkembang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Penemuan yang mencengangkan ini membuat Xiaoyan juga melakukannya. Anda harus tahu bahwa sebelum prasasti kelahiran, Sendong, memasuki tubuh, ranah jiwa Xiaoyan sangat besar dan tak tertandingi, tetapi setelah prasasti kelahiran, Sendong, memasuki tubuh, ranah jiwa Xiaoyan terkompresi hingga setengahnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual masing-masing menempati setengah ruang. Awalnya Xiaoyan merasa khawatir jika ranah jiwanya tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian, hal itu akan melukai kekuatan jiwa yang akhirnya ia kembangkan, namun sekarang Xiaoyan mengetahuinya. Kekuatan jiwa tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menjadi semakin kokoh di bawah pembagian prasasti, gerakan roh. Xiaoyan saat ini, kekuatan jiwanya tidak hanya dipromosikan ke tingkat fana alam kaisar, jika itu adalah kekuatan jiwa yang baru saja dipromosikan ke tingkat fana alam kaisar awal, maka setelah pembagian alam jiwa setelah prasasti kelahiran, gerakan sihir, kekuatan jiwa Xiaoyan dikatakan telah mencapai tahap tengah alam kaisar. Mengapa hal ini tidak membuat Xiaoyan bersemangat? Lagi pula, metode kultivasi kekuatan jiwa terlalu langka. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya juga meningkat dengan kecepatan seperti siput. Ini adalah kekuatan prasasti kelahiran, gerakan spiritual, yang cukup untuk menunjukkan bahwa prasasti itu luar biasa. Menyadari hal ini, di jari Xiaoyan, sebuah gulungan putih yang ditujukan untuk para master formasi pertempuran juga muncul. Kemudian Xiaoyan mengaktifkan prasasti kelahiran, gerakan ajaib, Nigongwan di tubuhnya, dan mengendalikan kekuatan mental yang dapat diabaikan untuk menuju gulungan putih. 100 cara, 200 cara, 300 cara. Ketika jumlah prasasti di depan gulungan putih mencapai 350, jumlahnya berhenti bertambah. Pada saat ini, dahi Xiaoyan juga meneteskan keringat, menetes dalam jumlah besar. Menyeka keringatnya, lalu merasakan kekuatan pada gulungan putih. Kekuatan ini hampir tidak cukup untuk menghadapi Kaisar Do Bintang 2, tetapi tidak cukup untuk menghadapi Kaisar Do Bintang 3, apalagi Kaisar Do Bintang 4. Meski begitu, Xiaoyan sama sekali tidak merasa putus asa. Ia menghilang tanpa menyebutkannya, dan segera harus meletakkan kekuatan spiritual dan master formasi pertempuran terlebih dahulu. Kemudian dia juga dengan hati-hati merasakan tubuhnya, dan avatar teknik avatar juga terbaring diam di alam jiwanya. Keluar, mengikuti perintah Xiaoyan, avatar yang berada di alam jiwa juga muncul dari udara tipis, sedikit membuka mata yang tertutup rapat untuk melihat Xiaoyan, seolah menunggu perintah Xiaoyan. Kembali melihat avatar ini begitu patuh, aku mengangguk puas. Bagaimanapun, avatar ini dikendalikan oleh Xiaoyan, yang benar-benar aman, lalu berkata kepada avatar itu. Kemudian ketika dia menutup matanya, kekuatan jiwa yang besar itu juga memadatkan sosok yang persis seperti Xiaoyan dan muncul di hadapan Xiaoyan. Kedua Xiaoyan saling berpandangan, lalu mengepalkan tangan mereka satu demi satu. Xiaoyan juga melihat avatar yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa fana alam kaisarnya,
dan mendesah. Benar saja, kekuatan jiwa terluka, dan avatar yang dipadatkan oleh ajaran juga akan terpengaruh. Avatar yang dipadatkan Xiaoyan sekarang hanya kekuatan tahap tengah Do di bintang 3. Avatar fisik yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa lebih baik daripada avatar yang dipadatkan oleh teknik avatar dalam hal pemahaman diam-diam dan kerjasama, tetapi kelebihan dan kekurangan keduanya juga jelas. Avatar fisik dipadatkan oleh kekuatan jiwa. Kecuali jika kekuatan jiwa melebihi kekuatan diri sendiri, sulit untuk membedakan siapa tubuh utamanya, tetapi yang paling mematikan adalah keduanya makmur. Meskipun klon yang dibudidayakan dengan teknik klon memiliki aura dan kekuatan yang sama dengan Xiaoyan, mereka tidak memiliki kendali atas keterampilan bertarung Xiaoyan yang kuat dan hanya dapat berperan dalam merayu musuh. Xiaoyan masih ingat apa yang dikatakan gurunya, Raja Naga Emas, bahwa api suci dan metode pengembangan kekuatan spiritual akan tersedia di Suan Santian. Seketika itu juga dia pun keluar dari kondisi kultivasinya, kemudian menoleh ke samping gurunya, Raja Naga Emas.